sejahtera juga bagi Pak dosen pembimbing dan juga teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 46 ingin mempresentasikan tentang bahasan dari kelompok kami, yaitu preferensi umur, pasangan, dan juga teman dekat bagi generasi Z. Saya sendiri di sini sebagai ketua. Nama saya adalah Martin Gabran Adentona dengan NIM 1132304 dari Prodi D3TI, dan juga dengan teman-teman kelompok saya. Di sini saya sebagai sekretaris. Nama saya Rezeki Adiputra Lumendatu dengan NIM 1332338 dari Prodi D3 Teknologi Komputer. Saya sebagai anggota, saya adalah mahasiswa yang bernama Ripandi Putra Tiomanda Saraji dengan NIM 3332003. Saya mahasiswa dari Prodi D3 Teknologi Komputer. Sekian. Saya sebagai anggota, nama saya Kristen Johannes Sutayan dengan NIM 11S23036, mahasiswa dari Prodi Informatika. Sekian. Saya sebagai anggota, perkenalkan nama saya Samuel Rizky Sinambela, NIM saya 11423003, saya dari Prodi D4 Teknologi Rekayasa Pangkat Lunak. Sekian. Di sini saya sebagai anggota. Nama saya Banji Winata Kusunggu dengan NIM 13323036 dari Prodi D3 Teknologi Komputer. Sekian. Saya sebagai anggota, perkenalkan nama saya Samuel Arta Rajumanik dengan NIM 13323016 dengan Prodi D3 Teknologi Komputer. Sekian. Preferensi umur, pasangan maupun teman dekat generasi Z. Apa itu generasi Z? Generasi Z pada tahun 1997 sampai 2012. Generasi Z adalah kelompok generasi yang terakhir dari akhir tahun 90-an sampai akhir tahun 2000-an. Ciri-ciri hidupnya: 1. Life after innovation era, 2. Slide, 3. Digital natives. Motivasi by: pertama ada freedom, ada representation, dan individuality. Kenapa topik karya ilmiah ini penting? Studi tentang preferensi usia pasangan generasi Z penting untuk dibahas, terutama dalam konteks kurangnya pertumbuhan penduduk di berbagai belahan dunia. Karena pertama, dampak pada tingkat kelahiran. Preferensi usia pasangan dapat mempengaruhi keputusan untuk menikah dan memiliki anak. Jika generasi Z cenderung membeli pasangan dengan preferensi yang signifikan, ini dapat berdampak pada tingkat kelahiran yang lebih rendah. Masyarakat dengan tingkat kelahiran yang rendah cenderung mengalami penurunan populasi yang dapat berdampak negatif pada ekonomi dan kebijakan sosial. 2. Perkawinan usia yang tertunda. Jika generasi Z memilih untuk menikah pada usia yang lebih tua, ini dapat menyebabkan penundaan dalam pembentukan keluarga. Perkawinan usia yang terlambat seringkali dikaitkan dengan kelahiran anak yang lebih sedikit. Oleh karena itu, memahami preferensi usia pasangan dapat memberikan wawasan tentang dinamika perkawinan dan kelahiran di masa depan. Yang ketiga, keterlibatan dalam hubungan jangka pendek. Jika generasi Z lebih cenderung terlibat dalam hubungan jangka pendek dengan pasangan yang lebih dekat usianya, ini juga dapat mempengaruhi tingkat kelahiran. Hubungan jangka pendek cenderung memiliki tingkat kelahiran yang lebih rendah daripada perkawinan yang lebih stabil. Yang keempat, kebijakan penduduk dan sosial. Informasi tentang preferensi usia pasangan generasi Z dapat membantu pemerintah dan lembaga lainnya dalam merancang kebijakan sosial dan penduduk. Mereka dapat menggunakan data ini untuk mengantisipasi perubahan dalam komposisi usia penduduk dan merancang program-program yang sesuai untuk mengatasi masalah seperti penurunan penduduk. 5. Dampak global. Masalah kurangnya pertumbuhan penduduk tidak hanya relevan di satu negara, tetapi juga memiliki dampak global. Dengan demikian, pemahaman lebih baik tentang preferensi pasangan generasi Z di berbagai negara dapat membantu dalam perencanaan dan kerjasama internasional untuk mengatasi masalah ini. Dalam rangka memahami dampak preferensi usia pasangan generasi Z terhadap pertumbuhan penduduk, perlu dilakukan studi dan penelitian lebih lanjut untuk mengumpulkan data yang relevan dan menginformasikan kebijakan yang tepat dalam menghadapi tantangan demografi ini.
Contoh, lambatnya pertumbuhan penduduk Jepang. 0 sampai 14 tahun pertumbuhan penduduk Jepang sangat rendah, yaitu hanya sebesar 13%. 15 sampai 64 tahun didominasi oleh kelas pekerja yang notabene single. Ini memiliki persentase 63%, lalu 64 tahun ke atas merupakan manusia yang tidak produktif lagi dengan presentasi 24%. Ini adalah lambatnya pertumbuhan penduduk yang kami buat dari sampel dari penduduk Jepang. Dapat dilihat betapa rendahnya pertumbuhan penduduk Jepang di grafik ini yang disebabkan oleh banyak hal. Penyebab rendahnya angka pernikahan menurut survei dari generasi Z. Yang pertama adalah ekonomi. Hal ini disebabkan biaya hidup yang makin tinggi di berbagai daerah dan belahan dunia ini. Lalu yang kedua ada fokus pada karir. Di dunia yang sudah serba materialistis ini, banyak orang yang memilih untuk mengejar karir dan pendidikan untuk mendapatkan status maupun uang yang lebih banyak. Lalu yang ketiga ada perubahan norma dan standar. Standar fisik dan sifat makin tak masuk akal di daerah ini, dan di seluruh dunia ini juga peningkatannya sudah semakin tidak signifikan. Oleh karena itu, banyak yang merasa ragu dan kecewa dengan standar fisik ini sehingga tidak memilih untuk tidak memiliki pasangan sama sekali. Lalu yang terakhir adalah lifestyle choices, di mana itu adalah kemauan sendiri, karena bagi beberapa orang menikah itu merepotkan. Dipengaruhi juga oleh Ikimori dan otaku kultur yang mencakup. Yang pertama itu ada eskapisme, pelajaran diri dari standar duniawi saat ini. Yang kedua, social anxiety, yaitu rasa takut dan overthinking dalam bersosialisasi. Yang ketiga, pendidikan dan pekerjaan, tekanan berat dari berbagai macam hal. Yang keempat, konsumsi media terlalu terobsesi dengan berbagai macam media hiburan. Yang kelima, stigma masyarakat, yaitu mendapat stigma buruk dari masyarakat. Yang keenam, kesehatan mental, yaitu untuk mengisi rasa sakit yang disebabkan rasa sakit dari hancurnya mental mereka.